Selamat bergabung mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret. Dan selamat juga bergabung para pecinta batik klasik Surakarta atau batik klasik Solo. Hari ini, kesempatan ini, saya akan berbagi kepada saudara semua tentang bagaimana cara membaca motif batik klasik yang rumpun ceplok Sido. Ada beberapa motif ceplok Sido, antara lain adalah Sido Asih, Sido Dadi, Sido Mukti, Sido Derajat, Sido Mulyo, Sido Luhur. Dan dari keenamnya itu sebenarnya memiliki pola baca yang unik. Hanya kita terbiasa melihat dalam selembar kain jarit batik yang di situ hanya kotak-kotak dengan ornamentika berulang, maka seakan tidak ada pesan apa-apa. Tapi kalau kita cermati, maka ada sesuatu yang luar biasa tentang kandungan kearifan lokal. Kemudian, cara membacanya ini adalah hasil penelitian saya bagaimana mencoba menggali muatan lokal berdasar konsep paling basic, paling dasar yang biasanya digunakan oleh kebudayaan Jawa, yaitu sistem mandala. Meskipun sistem mandala itu bersifat buddhistis, tapi sebenarnya itu sudah menjadi sistem universal, di mana menjadi kriteria umum di kebudayaan timur, seringnya menggunakan pola pembacaan sistem mandala. Kita lihat seperti di Candi Borobudur yang cara membaca panelnya itu dari kiri ke kanan berputar searah jarum jam. Juga Candi Prambanan, juga yang akan kita terapkan yaitu pada batik, pola batik Sido Asih. Nah, sistem mandala yang kita terapkan adalah mengambil satu motif pusat, itu adalah sebagai motif pokok. Dari mana cara mengambilnya? Adalah dengan menafsirkan berdasar judul motif. Kalau kita motifnya motif Sido Asih, maka Asih itu lebih cenderung direpresentasikan dalam bentuk abstraksi gambar apa? Apakah bunga, apakah rumah, ataukah lar atau sayap, ataukah buah dalam keranjang, atau kupu-kupu, dan seterusnya. Nah, ternyata yang paling dekat dengan Sido Asih adalah buah dalam keranjang. Meskipun di situ banyak buah dalam keranjang, tapi tetap kita posisikan satu pada posisi sentral, yang kemudian dalam rumus saya sebut dengan huruf X untuk sementara. Nah, kemudian yang melingkupi huruf X kita temukan ada huruf A, anggap saja A, B, C, D. Dan itu paling dekat dengan kotak atau jajaran genjang X. Di luar itu saya sebut menjadi V, X, Y, Z. Itu yang hanya bertemu ujung dengan jajaran genjang pokok. Dari ke-9 itulah sebenarnya tidak serta-merta saya menetapkan 9. Ini juga berdasar pada konsep Jawa di mana pengaturan ruang menurut kebudayaan Jawa selalu identik dengan sedulur papat kalimo pancer atau papat kiblat limo pancer, di mana pancernya, kiblatnya itu dikelilingi oleh 4 penjuru. Jadi polanya bukan 5 tapi 1 ditambah 4. Ditambah lagi dengan 4 yang merupakan sekunder. Ya, kita masuk ke rumus pembacaan pola Sido yang saya temukan dari hasil penelitian yang berangkat dari sistem mandala tadi. Pada pola ini atau rumus ini dapat diberlakukan ke seluruh pembacaan pola Sido. Entah itu Sido Asih, Sido Dadi, Sido Mukti, Sido Derajat, Sido Mulyo, Sido Luhur. Nah, pola inilah yang akan kita jadikan cara untuk memaknai maksud atau pesan atau semacam filosofis dari batik tersebut.
Kita ambil 9 kotak. Yang satunya sudah kita tetapkan tadi bahwa kotak paling inti atau motif pokok subjek matternya itu kita tetapkan berdasar interpretasi atas nama motif itu. Kalau itu sido asih, kita ngambil kata asihnya dan kemudian kita coba lacak, oh ternyata yang paling dekat adalah dalam keranjang. Nah, setelah kita tetapkan itu menjadi motif pokoknya, maka kita perhatikan 4 kotak motif yang paling dekat dengan motif pokok. Ada 4 kotak yang melingkupinya. Yang paling dekat dengan motif pokok yaitu A, B, dan D. Kemudian yang paling jauh dari motif pokok yaitu P, X, Y, Z. Posisi A, B, C, D itu nanti akan menjadi subpredikat dari kata yang akan kita bangun. Sedangkan V, X, Y, Z akan menjadi objek kalau itu SPKA, SPOK ya dalam kalimat. Nah, kemudian kita masuk coba ke analisis formal. Analisis formal dari sido asih. Yang paling tengah adalah buah dalam keranjang. Kemudian bagian atas, kiri atas adalah bunga dengan putik tinggi. Kemudian yang mengapit berikutnya kita sebut B adalah lar atau sayap yang menghadap kanan. Kemudian kita turun ke bawah searah jarum jam yaitu bunga dengan kelopak besar. Kemudian bergeser ke sebelah kirinya yaitu bangunan atau rumah. Di dalam motif batik klasik ini hati-hati dengan bentuk ornamentik bangunan karena ada beberapa varian. Bisa itu berupa rumah atau candi atau juga joli. Joli itu semacam tandu yang pada zaman dulu itu sebagai kendaraan itu jarak pendek itu yang dipanggul oleh beberapa orang. Nah, dari formasi itulah kita kemudian bisa membuat interpretasi tentang motif tersebut. Buah dalam keranjang maka kita tafsirkan sebagai kasih di tengah huruf X. Kemudian yang pertama, bunga dengan putik tinggi itu sebenarnya mirip dengan kelamin laki-laki. Kemudian yang B, lar atau sayap itu ya, itu menghadap ke kanan, bisa diterjemahkan dengan niat baik. Kemudian turun, di situ ada bunga dengan merekah lebar, itu bisa berarti suasana baik. Kemudian bergeser ke kiri, balik ke kiri lagi, itu rumah, kita tafsirkan tempat tinggal. Kemudian yang atas, paling atas, ada bunga merekah lebar itu seperti, kelamin perempuan. Kemudian yang paling kanan ada buah juga dalam keranjang, itu bisa berarti kasih atau harapan. Karena kita tahu bahwa pengertian sido asih adalah sido itu sebuah kehendak atau keinginan, asih itu adalah cinta kasih. Kemudian yang bawah itu juga simbol dari kelamin perempuan. Kemudian yang paling pojok kiri itu adalah juga buah dalam keranjang yang berarti kasih. Nah, dari kesemuanya kita coba kalau itu kita merubah jadi ikonografi. Di situ tengahnya kasih, kemudian yang lingkaran pink itu laki-laki mengarah ke niat baik mengarah ke suasana baik mengarah ke kediaman lagi naik ke laki-laki. Di antaranya ada didukung oleh lingkaran biru itu, yaitu simbol perempuan, cinta, perempuan lagi, dan cinta. Coba, kemudian kalau itu dibaca menjadi sebuah kalimat, maka akan muncul yang sido asih berarti cinta kasih. Kalimat pertama dari lingkaran pink yang atas itu 2, yaitu laki-laki dan niat baik. Menjadi kalimatnya adalah, jika engkau laki-laki dewasa yang memiliki niat baik, dalam kurung tentang perempuan, ada lingkaran biru di atas itu ya, maka kalimat kedua, wujudkanlah niat baik itu dengan membuat suasana baik pula, yang artinya menikah.
berlandaskan cinta kasih. Itu kita ambil dari lingkaran biru yang paling pojok kanan. Nah, kemudian kalimat ketiga, pinang dan nikahi perempuan itu serta bawalah ke tempat tinggalmu. Yaitu berarti lingkaran bawah itu dua, ping kanan dan ke arah kiri. Dan kemudian yang terakhir, kalimat terakhir adalah kediaman ke arah laki-laki. Jadilah kediamanmu atau keluarga barumu penuh cinta kasih. Nah, dari uraian inilah bahwa 9 kotak motif yang terkumpul dalam situ AC ini memiliki rangkaian kalimat. Jika dibaca secara lengkap, situ AC artinya harapan cinta kasih. Jika engkau laki-laki dewasa yang memiliki niat baik tentang perempuan, maka wujudkanlah niat baik itu dengan suasana baik pula, yaitu nikahi dia berlandaskan cinta kasih. Pinang dan nikahi perempuan itu serta bawalah ke tempat tinggalmu atau menjadi keluargamu, dan jadilah kediaman atau keluarga barumu penuh cinta kasih. 200 lembar dalam motif yang ada dalam lembaran jarik situ AC, kita ambil 9 dan itulah maknanya. Maka selembar kain yang ada 200 pola jajaran ginjang itu sebenarnya adalah doa yang berulang. Siapa yang memakainya, dia berdoa seperti berdoa untuk mendapatkan perjodohan yang baik, membangun keluarga yang baik. Itulah salah satu kearifan lokal budaya Jawa yang tersembunyi dalam selembar kain batik situ AC. Demikian, terima kasih.